Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Di mana ekspedisi alam ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas, dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Nah, kali ini kita akan menuju ke Pedukuhan Gilang, Desa Baturetno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Di sana ada sebuah benda cagar budaya yang bernama Watu Gilang. Batu ini berbentuk segi 4 ya, dengan sisi sekitar 260 cm serta tinggi sekitar 100 meter. Tapi sejarah dari Watu Gilang tersebut masih menjadi misteri sampai sekarang, atau masih simpang siur sejarahnya. Karena memang di sana tidak ditemukan prasasti-prasasti yang menunjukkan akan kegunaan dari Watu Gilang di masa yang lalu atau di masa silam. Nah, ini teman-teman, saya sudah sampai di lokasi sebuah batu besar, batu kotak ya, dengan ukuran sisi sekitar 260 cm dan tinggi 100 meter teman-teman. Lokasi ini berada di Banguntapan ya, jadi di Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Kenapa ya ini kok bisa disebut Banguntapan? Nah, ini kita akan bercerita sedikit tentang lokasi dari tempat ini ya, agar nanti kita bisa ya ibaratnya menerka ya, atau mengekspedisi, bisa menguak misteri apa yang ada di tempat ini ya. Menurut sejarah, kurang lebih tahun 1797 di wilayah ini yang sekarang dinamakan Banguntapan ini pernah didirikan sebuah kerajaan oleh Sinuwun Banguntopo atau Sinuwun Hamengkubuwono yang kedua, yang diberi nama Kerajaan Rejo Binangun atau Rejo Winangun. Setelah diadakan penggabungan kelurahan, nama Rejo Binangun atau Rejo Winangun dipakai sebagai nama kelurahan di wilayah Kota Madya, Yogyakarta sekarang ini. Sedangkan kelurahan yang masuk di wilayah Kabupaten Bantul diberi nama Banguntapan dari kata bangun topo. Nah, ini teman-teman, apakah situs ini adalah sebuah tempat pertapaan ya, karena sesuai dengan nama Bangun Topo ya. Bangun Topo itu kalau bangun itu ya bisa dengan punya arti membangun ya, atau mungkin bangun ya, kata kita bangun tidur seperti itu ya. Terus topo gitu ya, jadi bertapa ya. Apakah tempat ini dahulunya adalah tempat bertapa? Mari kita ekspedisi lokasi ini langkah demi langkah, detik demi detik bersama TV Lebaran. Nah, inilah teman-teman ya, bendanya sungguh besar sekali dengan relief hewan-hewan. Di sini kayak ada hewan apa ini? Ada hewan gajah ada ya. Ini juga kayak ada kuda sembrani ya. Kira-kira dahulu ini tempat apa ya teman-teman ya? Karena kalau saya baca dari berbagai sumber, dari Google atau mungkin dari tulisan yang ada di papan di tempat ini, memang sejarah dari lokasi ini memang masih simpang siur ya. Oleh sebab itu, TV Lebaran kesini juga mau mengekspedisi ya. Kira-kira tempat ini tempat apa ya teman-teman ya? Mari kita analisa bersama ya. Kalau dilihat dari tempat penemuannya, ini ada di Banguntapan ya. Mungkin menurut TV Lebaran ini adalah lokasi atau tempat untuk bertapa ya. Karena apa ya? Karena kalau ini adalah sebuah umpak, ini menurut TV Lebaran terlalu besar ya. Terus lubang yang di atas itu terlalu kecil ya. Karena kalau umpak sebesar ini tentu saja lubangnya untuk menaruh tiang itu juga besar. Tapi kalau saya lihat ini lubangnya cuma kecil ya teman-teman, dan umpaknya ini sangat besar sekali.
Juga kalau kita lihat dari batunya, ini batu ini bukan batu yang sangat keras sekali ya seperti umpak-umpak pada umumnya ya, tapi ini kayaknya batu ini tidak apa ya, kayaknya agak mudah untuk menatahnya ya, tidak seperti batu yang hitam itu loh ya, itu tidak seperti itu ya. Nah ini kira-kira apa ya teman-teman ya pada zaman dahulu kala dibuatnya ya. Mari kita ekspedisi, kita teliti bersama, kita analisa bersama. Lah ini ada, ini apa ini teman ya, sapi ya, ada sapi juga, benda-benda, dan ini ada gambaran-gambaran kayak bunga-bunga ya. Tentu saja kalau dilihat dari struktur, dari coraknya, ini adalah peninggalan pada zaman Hindu Buddha ya teman-teman ya, bukan di era Mataram Islam. Inilah bukti sejarah teman-teman. Kira-kira apa yang dapat kita ambil iktibar, kita ambil hikmah dari penelusuran kali ini, yaitu adalah semua akan menjadi sejarah pula seperti benda ini teman-teman. Pada zaman dahulu kala, di saat di sini masih eksis terdapat sebuah peradaban Hindu Buddha, tentu benda ini masih digunakan. Dan waktu akan terus berjalan ya teman-teman untuk meniti jalannya. Pada akhirnya semua akan kembali kepada Sang Maha Kuasa ya, akan menjadi sebuah sejarah kayak lokasi ini ya teman-teman ya. Dan ini di atas batu ini ada sebuah lubang kecil ya, itu gunanya untuk apa juga masih menjadi misteri. Apakah itu adalah tempat tiang atau hanya sebagai penanda itu ada di bagian tengah-tengah dari benda ini atau watu gilang ini ya teman-teman. Kira-kira ini tempat apa ya teman-teman? Atau kalau kita lihat dari tempat penemuan ini kemungkinan juga bisa sebagai tempat bertapa ya. Kalau kita melihat watu gilang di Kota Kedhi, juga watu gilang yang ada di Bambang Lipuro, itu kan juga tempat bertapa ya, sama-sama tempat bertapa. Yang satu adalah tempat singgasana raja, jadi tempat duduk ya. Jadi kemungkinan besar lokasi ini menurut TV Lebaran adalah tempat bertapa, didukung juga oleh lokasi dari penemuan tempat ini adalah namanya membangun tapa atau membangun topo, membangun pertapaan. Nah, mari kita lanjutkan lagi ekspedisi kita kali ini ya teman-teman. Ini ada sebuah tempat mirip sendang ya, airnya juga begitu jernih. Kita lihat di kanan kiri kita apakah ada benda-benda masa lalu atau benda-benda yang mungkin bisa membantu untuk memberi petunjuk kira-kira benda yang bernama watu gilang ini dahulunya adalah tempat apa ya. Nah ini teman-teman, saya sedang mengais-ngais ya, apakah di lokasi ini terdapat benda-benda masa lalu. Loh ini teman-teman, saya menemukan sebuah batu bata yang kemungkinan kalau kita lihat dari strukturnya, dari bentuknya, ini adalah batu bata masa lalu. Jadi kalau bersama TV Lebaran itu, kalau mengekspedisi itu sampai ke akar-akarnya ya, hehehe. Nah ini teman-teman, inilah batu bata kuno ya. Kalau saya lihat ini batu bata kuno yang kemungkinan besar ada hubungannya dengan watu gilang yang di atas itu ya teman-teman ya. Kemungkinan juga dulu di sini itu ada sebuah bangunan ya yang mungkin melindungi dari watu gilang tersebut ya. Nah ini teman-teman, saya akan mencoba lagi untuk menelusuri lokasi di sini dari sudut ke sudut, dari kanan kiri, oke ya, biar kita tahu sebenarnya watu gilang yang sangat besar ini dahulunya untuk apa ya. Kalau kita cari petunjuk lewat penamaan tempat ini ya, sekali lagi ya, tempatnya kan Pedukuhan Gilang Batu Retno ya. Batu Retno itu kalau kita cari arti namanya, batu itu ya batu ya, Retno itu kalau dalam bahasa Indonesia
mempunyai makna atau arti bangsawan. Kalau dalam bahasa Jawa mempunyai makna mata atau penglihatan. Jadi kemungkinan besar real ya menurut TV Lebaran di sini itu adalah tempat pertapaan ya. Kalau kita kan sambung saja ya, mata atau penglihatan itu kan termasuk adalah dalam hal penglihatan kebatinan. Jadi kalau orang bertapa itu kita membuka mata batin ya. Dan batu ini menjadi saksi bisu akan sebuah pertapaan seseorang yang dahulu kala mungkin adalah orang yang sangat penting di masanya. Nah ini teman-teman, saya lanjut lagi untuk mengekspedisi sudut dari sudut lokasi ini. Siapa tahu kita menemukan benda-benda masa lalu yang mungkin bisa menjadi petunjuk lebih lanjut dari TV Lebaran untuk mengekspedisi dari Watu Gilang ini. Yaitu aja ya teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Kita mengekspedisi sebuah Watu Gilang yang sangat besar sekali yang masih menjadi misteri. Aduh teman-teman, bagaimana dahulu kala lokasi ini tentu tidak seperti ini. Sekarang kan sudah menjadi lautan bangunan, lautan rumah dan perumahan. Dulu menjadi lautan hutan belantara hingga menjadi tempat pertapaan. Itu aja ya laporan dari TV Lebaran ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan Watu Gilang. Dadah.